Di sebuah kota kecil yang sunyi di tahun 1997, seorang perempuan muda bernama Liana ditemukan oleh polisi sedang berjalan tanpa alas kaki di tengah malam sambil berbicara sendiri. Wajahnya kusut, bajunya sobek, dan matanya kosong seperti tak mengenal dunia di sekelilingnya. Saat dibawa ke rumah sakit jiwa, ia tak bisa mengucapkan nama lengkapnya dengan jelas. Ia hanya terus berkata, "Mereka ambil semuanya. Mereka jebak aku." Namun tak ada yang benar-benar peduli. Di mata aparat, dia hanya satu dari banyak kasus gangguan jiwa. Tidak ada identitas yang ditemukan di tubuhnya. Hanya kalung berliontin tua dan secari kertas berisi nama, Eka Ramlan. Nama itu pun tak cocok dengan data penduduk manapun saat itu. Selama beberapa minggu, ia hanya duduk di sudut ruangan, tak makan kecuali disuapi, tak bicara kecuali bergumam ketakutan. Staf rumah sakit menyimpulkan ia mengalami trauma berat atau mungkin skizofrenia paranoid. Tetapi ada satu perawat magang, Nisa, yang merasa ada sesuatu yang ganjil. Liana tak pernah berteriak, tak pernah menyerang, hanya diam dan ketakutan. Seolah ia tahu bahwa setiap kata bisa membahayakan dirinya. Di malam hari, Nisa sering mendengar Liana menangis sambil menyebut nama yang sama berulang-ulang. Andre. Andre, tolong aku. Ketika ditanya siapa Andre, Liana langsung bungkam dan menatap ke jendela dengan wajah pucat. Selama 1 tahun penuh, Liana tetap berada di rumah sakit jiwa itu tanpa satupun keluarga yang mencarinya. Bahkan namanya pun tetap belum diketahui secara resmi. Ia diberi nama sementara oleh rumah sakit, pasien 304. Namun ada satu hal yang membuat Nisa semakin curiga. Di buku catatan harian lama milik Liana yang tak sengaja ditemukan di balik laci tempat tidurnya, tertulis catatan dengan tulisan rapi dan logis. Jika kau membaca ini, tolong cari Andre. Mereka semua berbohong. Aku waras. Kata-kata itu mengubah cara pandang Nisa. Apakah mungkin Liana sebenarnya tidak gila? Apakah mungkin ada alasan besar mengapa ia dimasukkan ke rumah sakit ini? Tanpa sepengetahuan dokter kepala, Nisa mulai menyelidiki siapa sebenarnya Liana. Dan dari situlah, misteri kelam satu keluarga terpandang mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Nisa mulai menyusun potongan informasi yang dia temukan. Catatan harian Liana tidak panjang, tapi cukup untuk menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Di antara tulisan-tulisan itu, ada kalimat yang berulang, "Aku tahu rahasia mereka. Itu sebabnya aku harus diam." Nama Andre terus menghantuinya. Nisa mencoba menelusuri nama itu melalui arsip publik, namun hasilnya nihil. Terlalu umum. Tanpa nama belakang atau petunjuk lain, mencari Andre ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Namun ketika ia kembali memperhatikan liontin tua milik Liana, Nisa menemukan sesuatu yang menarik, ukiran kecil di bagian belakang dengan inisial AR dan tahun 1993. Inisial itu membuka kemungkinan bahwa liontin tersebut adalah pemberian seseorang, mungkin Andre sendiri. Nisa menyadari ia harus berhati-hati. Rumah sakit itu punya banyak aturan tak tertulis, dan ada bisik-bisik bahwa beberapa pasien justru menjadi lebih buruk karena perlakuan khusus. Ia tahu, jika ketahuan terlalu mencampuri urusan pasien, posisinya bisa terancam. Liana mulai sedikit terbuka kepada Nisa. Dalam momen-momen tenang, ia berbicara pelan, nyaris berbisik, seolah takut dinding pun bisa menguping. Aku dulu guru, di sekolah swasta. Mereka hancurkan aku, semua karena surat itu. Nisa menggenggam tangan Liana. Surat apa? Tanyanya pelan. Namun Liana hanya menggeleng dengan panik dan memeluk dirinya sendiri. Jangan tanya. Nanti mereka datang lagi. Kalimat itu membuat bulu kuduk Nisa meremang. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Dan apa sebenarnya isi surat yang disebut-sebut Liana? Keesokan harinya, Nisa mencoba mengakses arsip rumah sakit. Dengan alasan administrasi, ia mencari tahu data pasien perempuan yang masuk sekitar tahun 1997. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah berkas yang hanya ditandai sebagai pasien tanpa identitas. Tidak ada nama. Tapi fotonya jelas Liana. Yang membuat Nisa merinding. Pada kolom, orang yang mengantar, tertulis nama, Dira Ramlan. Dan di bagian catatan dokter, ada kalimat pendek, pasien tampak dalam keadaan histeris. Ditemukan oleh anggota keluarga yang melaporkan gejala psikotik. Dira Ramlan. Nama belakangnya sama dengan tulisan di kertas milik Liana, Eka Ramlan. Apakah mereka satu keluarga? Jika iya,
Mengapa satu saudara memasukkan yang lain ke rumah sakit jiwa? Nisa sadar, ia tidak hanya sedang menggali kisah seorang pasien. Ia sedang membuka luka besar dalam keluarga yang mungkin selama ini sengaja dikubur dalam-dalam. Dan semakin ia menggali, semakin gelap rahasia itu tampak. Sejak menemukan nama, Dira Ramlan, di berkas rumah sakit, Nisa semakin yakin bahwa Liana adalah korban dari konspirasi keluarga. Tapi siapa Dira sebenarnya? Dan mengapa ia begitu ingin menghapus jejak Liana dari kehidupan mereka? Dengan hati-hati, Nisa mencoba mencari tahu lewat internet dan catatan publik. Nama Dira Ramlan muncul sebagai seorang pengusaha sukses di bidang properti. Wajahnya terpampang di berbagai media, tersenyum anggun, penuh wibawa. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu pernah membawa seseorang ke rumah sakit jiwa dan meninggalkannya di sana selama 15 tahun. Nisa mulai menyusun profil Dira, lahir dari keluarga terpandang, pewaris tunggal bisnis ayahnya, dan memiliki satu saudara perempuan bernama Liana Ramlan. Disitulah semuanya mulai masuk akal. Liana bukan orang asing. Dia adalah adik kandung dari seorang wanita berpengaruh. Tapi mengapa seorang kakak tega membuang adiknya ke rumah sakit jiwa tanpa penjelasan? Apa yang sedang ditutup-tutupi? Liana mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, terutama jika sedang bersama Nisa. Ia bahkan mulai ingat potongan-potongan masa lalunya. Aku dulu tinggal di rumah besar, ada taman belakang, dan kamar dengan wallpaper ungu. Ingatan itu muncul sambil air matanya mengalir. Nisa mencatat semua detail itu. Ia tahu, jika ingin menolong Liana, ia harus membuktikan identitas aslinya. Tapi hal itu tak mudah. Semua dokumen Liana telah dihapus atau disembunyikan. Bahkan akta kelahiran atas nama Liana Ramlan tak lagi ditemukan di sistem pencatatan sipil. Seolah-olah, nama itu telah dihapus dari dunia. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah liontin yang selalu dikenakan Liana. Nisa membawanya ke toko perhiasan tua untuk menanyakan asal-usulnya. Pemilik toko mengaku mengenali desainnya. Liontin itu adalah model khusus yang hanya dibuat atas pesanan pada tahun 1993 oleh seorang pria muda bernama Andre Rahardian. Hati Nisa berdegup kencang. Ini nama lengkap yang selama ini ia cari. Andre Rahardian. Siapa dia? Kekasih Liana? Saksi kunci? Atau orang yang juga ikut terjebak dalam permainan keluarga? Kembali ke rumah sakit, Nisa menyampaikan temuan itu pada Liana. Saat mendengar nama itu lengkap diucapkan, Liana langsung gemetar dan menangis hebat. Mereka bilang dia mati, tapi aku tahu dia masih hidup. Dia yang pegang surat itu. Surat. Lagi-lagi surat. Dan sekarang, ada satu nama lagi yang perlu dicari. Andre Rahardian, sosok yang bisa jadi menyimpan seluruh kebenaran yang telah dikubur selama 15 tahun. Nisa tahu, pencariannya baru saja benar-benar dimulai. Nama Andre Rahardian kini menjadi satu-satunya petunjuk yang bisa membuka kebenaran. Nisa mulai menelusuri informasi tentangnya. Ia menyisir internet, berita lama, bahkan media cetak lawas di perpustakaan daerah. Namun hasilnya tetap nihil. Seolah nama itu sengaja dihapus dari sejarah. Tapi sebuah keberuntungan datang saat ia menemukan kliping koran tahun 1993 tentang kecelakaan mobil tragis yang merenggut nyawa seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Andre Rahardian. Lokasinya di luar kota, dengan mobil yang terbakar hingga sulit dikenali. Polisi menyatakan kematian itu sebagai kecelakaan biasa. Namun ada satu detail yang menarik. Di kolom komentar pembaca, seseorang menulis, aneh sekali, sehari sebelumnya dia bilang ingin membongkar rahasia besar milik keluarga pacarnya. Komentar itu mungkin dianggap angin lalu saat itu, tapi bagi Nisa, itu adalah titik terang. Nisa mencetak clipping itu dan menunjukkannya pada Liana. Saat melihat foto hitam putih Andre di koran itu, Liana tak sanggup menahan tangis. Itu dia, itu Andreku. Mereka bilang dia mati karena kecelakaan, tapi itu bukan kecelakaan. Dengan suara gemetar, Liana mulai mengingat kembali masa-masa terakhirnya bersama Andre. Mereka berdua diam-diam menjalin hubungan meski keluarga Liana tak menyetujuinya. Alasannya bukan soal status sosial atau uang. Tapi karena Andre menemukan dokumen penting yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Ramlan. Dia nemuin dokumen palsu, soal kepemilikan tanah warisan. Ayahku dulu sempat berpesan agar aku jaga itu baik-baik. Tapi dia manipulasi semuanya. Andre tahu, dan dia mau ungkap itu ke publik, bisik Liana.
Rupanya surat yang selama ini disebut-sebut adalah bukti asli wasiat ayah mereka yang diwariskan pada Liana, bukan Dira. Jika benar, maka semua harta dan perusahaan yang kini dikuasai Dira sebenarnya milik Liana. Nisa terkejut dengan bobot informasi itu. Bukan hanya kasus keluarga, ini bisa jadi soal perebutan kekayaan dengan pengkhianatan dan pembunuhan di baliknya. Setelah Andre mati, Liana mengaku terus dibayangi rasa takut. Ia yakin Dira berada di balik semua itu. Tak lama setelah kematian Andre, Liana mulai menerima ancaman, dibuntuti, bahkan dibius suatu malam. Saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit jiwa, tanpa pernah tahu siapa yang memasukkannya. Nisa sadar, dia sedang bermain api. Tapi nuraninya tak bisa diam. Ia tak bisa membiarkan Liana tetap dipenjara dalam rumah sakit jiwa hanya karena keserakahan seseorang. Namun, untuk melangkah lebih jauh, Nisa butuh bukti nyata. Dan satu-satunya cara adalah menemukan surat asli wasiat ayah Liana yang disebut-sebut Andre simpan. Tapi jika Andre memang sudah tiada, di mana surat itu sekarang? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di masa lalu yang dikubur oleh keluarga Ramlan dengan sangat rapi. Tapi Nisa sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari-hari berikutnya, Nisa dihantui oleh satu pertanyaan. Di mana surat asli yang Andre temukan dulu? Jika benar dokumen itu adalah wasiat asli ayah Liana, maka seluruh kebenaran bisa terungkap dan Liana bisa bebas dari tempat ini. Ia mulai menyusuri tempat-tempat yang mungkin pernah dikunjungi Andre sebelum kematiannya. Salah satunya adalah rumah tua milik orang tua Andre yang sudah lama ditinggalkan dan kini berada dalam kondisi terbengkalai. Lokasinya di pinggiran kota, nyaris terlupakan oleh siapapun. Dengan sedikit keberanian dan bantuan dari temannya yang bekerja di Dinas Catatan Sipil, Nisa berhasil menemukan alamat rumah itu. Saat tiba di sana, bangunannya gelap dan berdebu. Jendela-jendela pecah, pintu terkunci dengan rantai berkarat. Namun pagar samping rumah terbuka sedikit, cukup untuk menyelinap masuk. Nisa memeriksa ruangan demi ruangan dengan hati-hati. Di ruang kerja kecil di lantai 2, ia menemukan lemari arsip yang lapuk. Sebagian besar isinya adalah dokumen tak penting. Tapi di bagian bawah laci tersembunyi, ia menemukan kotak kayu kecil terkunci. Di atasnya terukir inisial AR. Berusaha tetap tenang, Nisa membawa kotak itu pulang dan membukanya dengan bantuan tukang kunci. Di dalamnya, ada beberapa foto lama, surat cinta dari Liana untuk Andre, dan selembar dokumen legal tua yang telah menguning dimakan usia. Itu adalah wasiat asli ayah Liana Ramlan. Ditandatangani notaris dan saksi sah, dokumen itu menyatakan bahwa seluruh aset keluarga diwariskan kepada putri bungsu saya, Liana Ramlan, karena kesetiaan dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Nisa terdiam lama. Tangannya gemetar. Ia kini memegang kunci utama untuk membongkar konspirasi ini. Tapi ia tahu, jika sampai orang yang salah tahu ia punya dokumen ini, nyawanya bisa dalam bahaya. Ia kembali ke rumah sakit dengan napas tertahan. Liana menatapnya dengan cemas, seolah tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Ketika Nisa menunjukkan surat itu, Liana menangis histeris dan memeluknya. Ini dia, ini yang mereka cari, mereka pikir sudah hilang. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. 2 hari setelahnya, seorang pria tak dikenal muncul di rumah sakit, mengaku sebagai anggota keluarga pasien 304. Ia memaksa ingin bertemu dengan Liana dan bertanya apakah ada seseorang bernama Nisa yang terlalu dekat dengan pasien. Staf rumah sakit mulai curiga. Nisa pun sadar bahwa ia sudah masuk radar pihak yang ingin menyembunyikan kebenaran ini. Dan mungkin saja, Dira sudah tahu bahwa dokumen berbahaya itu telah ditemukan. Sambil menyembunyikan dokumen di tempat aman, Nisa mulai menyusun rencana. Jika ia ingin menyelamatkan Liana, ia tak bisa lagi bermain sembunyi-sembunyi. Ia harus melawan. Namun sebelum itu, ada satu langkah penting, membuktikan bahwa Liana adalah benar Liana Ramlan. Dan untuk itu, ia harus menantang sistem dan orang-orang kuat yang selama ini menghapus identitas perempuan itu dari sejarah. Nisa menyadari satu hal, tanpa bukti identitas yang sah, surat wasiat itu tidak berarti apa-apa. Siapapun bisa mengklaim bahwa Liana adalah orang lain, apalagi setelah 15 tahun, dikubur, hidup-hidup di rumah sakit jiwa. Ia harus memulihkan nama Liana Ramlan terlebih dahulu sebelum menggugat Dira. Ia mulai mencari catatan kelahiran lama di kantor catatan sipil. Di sana, ia menemukan berkas yang sangat mencurigakan. Nama, Liana Ramlan, memang pernah tercatat, tapi statusnya, meninggal dunia, sejak 1997, tahun yang sama saat Liana dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Itu bukan kebetulan.
Seseorang dengan kuasa telah memalsukan kematian Liana secara hukum, sehingga membuatnya hilang dari dunia. Tidak hanya itu, rekening bank atas namanya sudah dibekukan dan semua asetnya dialihkan ke Dira. Dengan bukti itu, Nisa menyusun kronologi peristiwa. Dira memalsukan kematian Liana, mengambil alih warisan, dan menghapus semua jejaknya. Sementara Liana dikurung dan dipaksa diam dalam rumah sakit. Sementara itu, Liana mulai mengalami tekanan mental yang meningkat. Ia merasa dikejar waktu. Dira tidak akan diam. Dia tahu aku masih hidup. Dia pasti akan lakukan apa saja agar aku tidak pernah keluar dari sini. Ketakutan itu semakin nyata saat perawat lain mulai memperlakukan Liana dengan kasar, seolah mendapat perintah tak tertulis untuk membuatnya tenang kembali. Nisa mencium bau busuk permainan internal. Mungkin ada orang dalam rumah sakit yang telah disuap untuk mengawasi dan mengendalikan Liana. Tak bisa lagi bergantung pada sistem, Nisa menghubungi seorang jurnalis independen bernama Raffi, yang dikenal sering membongkar skandal korupsi besar. Ia menyerahkan salinan surat wasiat, catatan medis, dan akta kematian palsu. Raffi terkejut, tapi langsung paham bahwa ini adalah bom besar yang bisa mengguncang nama-nama besar. Raffi mulai menyusun laporan investigasi diam-diam. Tapi sebelum berita itu sempat tayang, ia mendapat ancaman. Komputernya diretas, dan nomor ponselnya diblokir secara misterius. Ia tahu, ini bukan kasus biasa. Ada tangan-tangan berkuasa yang terlibat. Sadar akan bahaya itu, Nisa mulai menyebar salinan dokumen ke beberapa orang terpercaya, termasuk pengacara hak asasi manusia yang siap bertindak jika sesuatu terjadi padanya atau Liana. Namun semua ini belum cukup. Bukti kuat harus disandingkan dengan saksi yang bisa berdiri di depan publik. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah Liana sendiri. Tapi bagaimana membuat orang percaya bahwa seorang wanita yang selama 15 tahun disebut gila, ternyata adalah korban manipulasi? Bagaimana mengembalikan identitas yang telah dicuri begitu lama? Nisa tahu, ia butuh gebrakan besar. Ia tak hanya melawan seorang saudara kejam, tapi sistem yang melindunginya. Dan waktu terus berjalan. Langkah Nisa kini makin hati-hati. Setiap hari terasa seperti berjudi dengan waktu dan nyawa. Rumah sakit tempat Liana dirawat mulai memperketat pengawasan, dan beberapa staf mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka dingin, sinis, dan tidak segan membatasi waktu kunjungan Nisa. Namun Nisa tak gentar. Ia telah bekerja diam-diam dengan pengacara yang bersedia membawa kasus ini ke jalur hukum. Tapi mereka tahu, jika tak ada pengakuan langsung dari Liana yang bisa dipercaya, semua data yang dimiliki hanya akan dianggap spekulasi. Sementara itu, Liana mulai menceritakan lebih banyak detail tentang masa lalunya, termasuk hari terakhir sebelum ia dimasukkan ke rumah sakit. Aku dipanggil Dira ke rumah keluarga, katanya mau bicara baik-baik. Tapi saat aku datang, di sana sudah ada dokter dan dua pria tinggi berpakaian hitam. Mereka menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, lalu mengikat tangannya. Dalam keadaan setengah sadar, Liana dibawa masuk ke mobil dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Dokter yang seharusnya menyelamatkan, justru menjadi bagian dari rencana jahat. Aku sempat berteriak, tapi mereka bilang aku gila, histeris, dan berbahaya. Aku hanya bilang bahwa aku punya surat dari ayah, mereka langsung panik dan menamparku. Cerita itu membuat Nisa benar-benar marah. Ini bukan sekadar pengkhianatan keluarga. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi medis, dan pembungkaman secara sistematis terhadap seorang perempuan yang tak bersalah. Nisa menyelidiki dokter yang disebut Liana. Ternyata, sang dokter kini bekerja di rumah sakit swasta milik yayasan yang juga dikelola oleh Dira Ramlan. Semakin jelas, semua orang yang tahu kebenaran telah dikendalikan atau dibungkam. Pengacara yang membantu Nisa menyarankan satu strategi berani, mengajukan permintaan uji forensik psikologis independen terhadap Liana. Jika hasilnya menyatakan ia sehat dan waras, maka rekam medis rumah sakit sebelumnya bisa dipertanyakan dan dibongkar sebagai rekayasa. Tapi langkah ini berisiko tinggi. Jika sampai rumah sakit tahu lebih dulu, mereka bisa memperburuk kondisi Liana sebelum tes dilakukan. Di tengah persiapan itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu perawat diam-diam memberi Nisa sebuah USB flash drive, lalu buru-buru pergi tanpa sepatah kata. Saat diperiksa, isinya adalah rekaman CCTV lama dari tahun 1997, ketika Liana pertama kali dimasukkan ke rumah sakit. Rekaman itu memperlihatkan Liana ditarik paksa oleh dua pria, tidak histeris, hanya bingung dan takut. Dira terlihat berjalan di belakang mereka sambil berbicara dengan dokter, lalu menyerahkan sebuah amplop putih tebal.
Momen itu terekam jelas, bukti visual bahwa Liana dijebak masuk tanpa persetujuan hukum yang sah. Rekaman itu adalah peluru emas yang dibutuhkan Nisa. Namun sayangnya, begitu ia mencoba menghubungi pengacara dan jurnalis Raffi, keduanya tak bisa dihubungi. Ponsel mereka mati. Lokasi kantor ditutup sementara. Jejak mereka menghilang dalam semalam. Nisa mulai merasa dia sedang menjadi target berikutnya. Dan kini, satu pertanyaan besar menggelayut dalam pikirannya. Apakah semua ini bisa berakhir dengan selamat? Atau semua justru akan dikubur lebih dalam? Nisa duduk terdiam di kamarnya. Tangan menggenggam USB berisi rekaman CCTV yang bisa mengguncang segalanya. Tapi ia juga sadar, semakin banyak kebenaran terungkap, semakin besar pula bayangan yang mengincarnya dari belakang. Setelah dua orang kepercayaannya, pengacara dan jurnalis Raffi, mendadak menghilang, Nisa mulai mengambil tindakan ekstra hati-hati. Ia menggandakan semua dokumen penting dan menyimpannya di beberapa lokasi berbeda, termasuk satu yang ia kirim keluar kota lewat jasa kurir tanpa nama penerima. Sementara itu, Liana mulai merasa kembali tak aman. Aku bisa rasakan, mereka akan membawaku pergi. Mereka sudah lakukan itu sekali, dan mereka pasti akan ulangi lagi. Tatapannya penuh trauma dan ketakutan. Nisa tahu, waktu mereka tidak banyak. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengajukan uji psikologis independen atas nama pasien 304. Ia menunggu dengan tegang, karena pihak rumah sakit menolak permintaan itu secara terang-terangan. Tapi Nisa punya bukti manipulasi medis dan membawa kasus itu ke ombudsman. Tekanan publik mulai muncul setelah beberapa akun media sosial mulai menyebarkan potongan rekaman CCTV, tentu dengan identitas disamarkan. #bebaskan304 menjadi trending lokal. Banyak yang penasaran dengan sosok perempuan hilang yang diduga korban konspirasi keluarga. Namun saat perhatian mulai datang, pihak Yayasan Ramlan justru mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ada oknum yang menyebarkan fitnah terhadap keluarga mereka, dan bahwa rumah sakit mereka sedang menjadi korban serangan opini. Nisa tak tinggal diam. Ia muncul sebagai narasumber anonim di sebuah podcast investigatif, membocorkan sebagian kisah Liana, rekam medis palsu, serta bukti surat wasiat asli. Meski suara dan wajahnya disamarkan, pesan itu sampai, ada seorang perempuan yang selama 15 tahun dikurung karena tahu terlalu banyak. Publik mulai terbelah. Sebagian percaya ini adalah cerita nyata yang harus dibuka. Sebagian lainnya menganggap ini fiksi atau drama sensasional semata. Tapi satu hal pasti, nama Liana Ramlan mulai disebut-sebut kembali, untuk pertama kalinya setelah dinyatakan meninggal di atas kertas. Namun tekanan itu membuat pihak rumah sakit bertindak. Nisa mendapat telepon tengah malam, seorang petugas dalam menangis panik memberitahu bahwa Liana dipindahkan secara diam-diam ke fasilitas lain untuk alasan keamanan. Nisa tahu, jika Liana menghilang sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Ia bergegas ke rumah sakit, namun semua sudah terlambat. Kamar 340. Nama Liana bahkan sudah dihapus dari daftar pasien. Tak ada jejak. Tak ada data. Saat kembali ke rumah, Nisa menemukan pintu kontrakannya dalam keadaan terbuka. Tidak ada barang yang hilang, kecuali satu, USB berisi salinan rekaman CCTV. Itu adalah pesan. Mereka tahu. Dengan napas memburu dan tubuh gemetar, Nisa menyadari satu hal yang menakutkan, kebenaran memang berbahaya. Terlalu banyak orang yang hidup di atas kebohongan, dan mereka akan melakukan segalanya agar kenyataan tetap terkubur. Namun dalam kegelapan itu, satu cahaya kecil tetap menyala. Nisa menerima email anonim malam itu, hanya berisi satu kalimat, dia belum dibawa jauh. Tapi kau harus bergerak cepat. Pagi itu, Nisa bangun dengan napas berat. Email anonim yang ia terima malam sebelumnya masih terngiang di pikirannya, dia belum dibawa jauh. Tapi kau harus bergerak cepat. Si pengirim tidak meninggalkan jejak apapun, namun isi pesannya begitu jelas, Liana masih hidup, dan ada kesempatan terakhir untuk menyelamatkannya. Ia segera menghubungi beberapa relawan hukum yang tergabung dalam jaringan bantuan korban ketidakadilan. Salah satu dari mereka berhasil melacak pergerakan ambulans rumah sakit malam itu, yang ternyata mengarah ke sebuah villa pribadi milik Yayasan Ramlan di daerah pegunungan. Tanpa menunggu waktu, Nisa dan dua relawan mendatangi tempat itu. Mereka pura-pura sebagai petugas medis dari Dinas Kesehatan untuk inspeksi mendadak. Di balik pagar tinggi dan penjagaan ketat, mereka menemukan kebenaran yang mengerikan. Liana ada di sana, terbaring lemah di sebuah kamar kecil tanpa jendela, dijaga dua pria berpakaian sipil. Tubuhnya terlihat kurus, lemah,
Tapi matanya langsung menyala saat melihat Nisa masuk. Ia berbisik, "Aku tahu kau akan datang." Nisa menangis. Namun waktu tidak berpihak. Mereka segera membawa Liana keluar dengan dalih pemeriksaan medis lanjutan dan mengajukan laporan resmi ke kepolisian. Ini adalah langkah penuh risiko, tapi hanya itu cara untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Kasus pun meledak. Berkat bukti-bukti yang berhasil disebar lebih luas oleh para relawan dan jaringan media independen, kepolisian tak bisa lagi diam. Investigasi resmi dibuka. Surat wasiat asli, rekaman CCTV, dan dokumen manipulasi medis menjadi alat bukti utama. Dira Ramlan dipanggil sebagai saksi, lalu naik status menjadi tersangka setelah ditemukan bukti transfer dana suap ke dokter dan staf rumah sakit. Dunia yang selama ini ia bangun dari kebohongan mulai runtuh. Liana akhirnya berdiri di hadapan pengadilan. Dengan suara gemetar namun penuh keberanian, ia menceritakan segalanya, tentang cinta sejatinya yang dibunuh, surat warisan yang direbut, dan hidupnya yang dihancurkan selama lebih dari 1 dekade. Di ruang sidang, banyak mata yang menangis. Beberapa menyaksikan kisah ini benar-benar terjadi, karena terlalu kejam untuk dipercaya. Tapi bukti tak bisa dibantah. Setelah proses panjang, pengadilan memutuskan, Liana Ramlan adalah pewaris sah keluarga Ramlan. Semua aset yang selama ini dikuasai Dira dikembalikan. Dira dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, bersama beberapa pejabat rumah sakit yang terlibat. Meski menang di pengadilan, Liana tahu tak ada yang bisa mengembalikan 15 tahun hidupnya yang hilang. Namun ia memilih untuk memaafkan, bukan demi Dira, tapi demi dirinya sendiri. "Jika aku terus membenci, maka mereka tetap mengendalikan hidupku," ujarnya dalam wawancara pertama pasca pembebasan. Nisa. Ia diundang ke berbagai forum sebagai pembicara tentang keberanian dan pembelaan terhadap kebenaran. Namun ia memilih tetap sederhana, kembali menulis dan membantu orang-orang kecil melawan sistem yang tak adil. Dan suatu sore, di beranda rumah mungil milik Liana yang baru, mereka duduk berdua, menatap langit senja. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih dianggap gila hari ini," ucap Liana sambil tersenyum. Nisa menjawab pelan, "Kamu tidak pernah gila. Dunia ini saja yang terlalu takut pada perempuan yang tahu terlalu banyak." Tamat.